Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Masa kepemimpinan Presiden ekonomi pada masa kepemimpinan SBY. A. Pada pemerintah Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala, pemerintahan SBY dan Yusuf Kala berlangsung pada 2004 sampai 2009. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia yang pertama yang menyelesaikan masa kepresidenannya selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua. Program pertama pemerintahan SBY JK dikenal dengan program 100 hari. Program ini bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Langkah tersebut disambut baik oleh masyarakat. Secara umum, SBY JK melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diberi kebebasan oleh Presiden melakukan audit dan pemberantasan korupsi. Hasilnya telah terjadi pemeriksaan tersangka korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari. Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. Konversi minyak tanah ke gas, memberikan BLT (bantuan langsung tunai). Pembayaran utang secara bertahap kepada Badan PBB, baik cek saham, BUMN, pelayanan UMKM, usaha kecil menengah, bagi rakyat kecil. Subsidi BBM memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, meningkatkan sektor-sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008. Pembelian bibit unggul pada petani. Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 5 sampai periode 7 yang dikelola pemerintahan SBY relatif lebih baik dibanding pemerintahan selama era reformasi. Mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan-bahan minyak atau BBM. Kinerja ekspor migas Indonesia yang pada triwulan mencatat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin pada periode SBY, pemerintahan khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara, yaitu BI rate, nilai tukar, operasi moneter, kebijakan makroprudensial untuk mengelola likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Meskipun di bidang ekonomi, di bawah kepemimpinan SBY, Indonesia terbukti menjadi salah satu negara yang selamat saat krisis ekonomi melanda dunia beberapa kali, yakni pada tahun 2008 dan 2012. Meski demikian, impas krisis global memang sempat dirasakan Indonesia. Di antaranya adalah nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga mencapai angka 12.800 pada tahun 2008. Indonesia dinilai akan mampu mengimbangi pergerakan ekonomi dunia yang begitu cepat. Indonesia dinilai akan mampu mengimbangi pergerakan ekonomi dunia yang begitu cepat walaupun masih dalam hayang-hayang dari krisis Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bahkan Indonesia diklaim bisa menaikkan produk domestik bruto PDB hingga 3 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Lunasnya hutang negara. Yang pertama yaitu cara pandang dunia terhadap Indonesia pun diklaim telah berubah sejak Indonesia berhasil melunasi seluruh utang dengan dana moneter internasional atau internasional moneter. Pun
atau IMF. Yang kedua itu kemiskinan berkurang. Yang ketiga itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut pemerintahan berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sekitar 4,5 juta orang dalam 5 tahun terakhir. Pada 2009 terdapat 32 juta penduduk miskin atau 14% dari total penduduk Indonesia. Yang keempat yaitu tingkat kemiskinan menurun menjadi 11% atau sekitar 28 juta penduduk pada Maret 2018. Nah, dalam buku karangan SBY juga menyampaikan betapa pentingnya kerjasama dan peran elit politik menciptakan situasi persaingan yang sehat dan adil, serta semangat bersama untuk bukan sekedar mencapai kemenangan, namun juga memajukan politik dan demokrasi nasional. Nah, selanjutnya itu politik yang baik. Menurut SBY, politik yang baik itu adalah tanpa kekerasan dan sekaligus politik yang mencerdaskan masa depan politik dan demokrasi yang seperti itu yang hendak dibangun oleh Indonesia. Nah, SBY pernah mencatat di saat-saat akhir pengabdian saya sebagai pemimpin di negeri ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, terutama para elit politik dan tokoh bangsa, untuk membuat politik demokrasi kita semakin matang, makin beradab, dan makin berkualitas. Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengakhiri masa kerjanya salah satu dapat diukur dari keberhasilan perihal tongkat estafet kepemimpinan, terutama ketika kepala negara atau kepala pemerintahan secara konstitusi tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk masa pemerintahan selanjutnya. Peran elit politik, kerja keras aparatur negara dan juga perangkat penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum akan sia-sia bila elit politik tidak ikut serta mendorong cara-cara berpolitik yang adil dan baik. Cukup